Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karibet Channel. Saya Diki Purwandi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang proses troubleshooting nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, unitnya adalah D8R Caterpillar ya, yaitu problem engine low power. Oke, ckedot. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, marilah kita doakan bersama-sama ya untuk kebaikan bangsa dan negeri kita tercinta ini Indonesia agar terbebas dari virus COVID-19 dengan segera ya sahabat-sahabat sekalian, dan kehidupan kita, ekonomi kita bisa pulih kembali seperti dulu ya sebelum pandemi. Oke sahabat-sahabat sekalian, mari kita doakan bersama. Baik sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini ya sudah saya sebutkan tadi ya, saya mau menjelaskan apa yang pernah saya lakukan dulu ya, yaitu proses troubleshooting pada unit D8R ya, bulldozer Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk D8R sendiri ini adalah bagian dari salah satu doser ya, doser unggulannya brand Caterpillar ya, tapi ini sudah tipe lama sih sahabat sekalian. Nah, untuk yang tipe-tipe terbarunya itu sudah ada D8T ya sahabat sekalian, itu sudah lumayan bagus sistemnya, yaitu electronical. Kalau yang D8R ini dia masih sistem mechanical ya. Untuk fuel sistemnya itu dia pakai fuel injection pump sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya menjelaskan proses troubleshootingnya, mari kita simak terlebih dahulu sistem operasi atau cara kerja dari fuel injection pump untuk D8R ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ternyata pada unit Caterpillar itu punya beberapa tipe fuel injection pump sahabat sekalian. Nah, diantaranya adalah tipe scroll dan tipe new scroll ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, perbedaannya itu ada ya, terlihat di gambar yang saya tampilkan di layar ya sahabat sekalian. Jadi kalau untuk yang scroll tipe itu biasanya ada di unit-unit tua ya, unit-unit grader seperti 120G, 14G ya, atau doser-doser lama D8N itu masih pakai yang tipe scroll ya. Nah, jadi fisiknya bisa dilihat seperti di layar, dia dihubungkan oleh shaft ya, shaft, dan di sini pelumasan dari plunger yang ada di dalam fuel injection pump itu menggunakan fuel sahabat-sahabat sekalian. Jadi sebenarnya kalau pelumasan menggunakan fuel itu agak sedikit kurang efektif sih sahabat sekalian, karena dia tidak fokus melumasi ya. Fuelnya itu maksud saya dia tidak fokus untuk diinjeksikan ke ruang bakar, tapi dia juga melumasi. Nah, bagusnya dia adalah tipe kedua sahabat sekalian. Jadi untuk pelumasan mechanical plunger ya, di sana juga ada camshaft dan plunger, mirip seperti piston juga di dalam FIP itu. Nah, di sana sahabat-sahabat sekalian ada oli sahabat sekalian, karena konstruksi dari tipe new scroll ya FIP milik Caterpillar itu dia udah lengket ke bagian front cover nih sahabat sekalian. Jadi bisa langsung dilumasi oleh oli ya sahabat sekalian. Nah, pelumasan dari oli inilah yang menyebabkan fuel injection pump ini bekerja lebih efisien, karena fuel yang masuk ke FIP itu fokus untuk diinjeksikan saja ya, jadi tidak digunakan untuk melumasi plunger. Untuk pelumasan dia menggunakan oli engine ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu perbedaannya sahabat-sahabat sekalian. Pada intinya untuk unit
yang menggunakan fuel injection pump tipe new scroll itu yang jelas lebih efisien, dan unitnya yang jelas dia lebih upgrade ya untuk serinya. Nah, jadi yang pakai FEP tipe scroll itu dia biasanya D8N atau di bawahnya lagi serinya sahabat sekalian, lebih tua lagi ya. Tapi kalau yang D8R dan seterusnya dia sudah pakai new scroll. Bahkan kalau yang D8T itu udah nggak pakai FIP lagi sahabat sekalian, dia pakai injektor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, pada saat troubleshooting yang saya lakukan ini ya, saya pasti melakukan yang namanya cutout cylinder pada unit D8R ini sahabat sekalian. Jadi kalau kita menemukan engine low power pada fuel sistemnya itu masih FIP, itu sangat mudah sahabat sekalian untuk dilakukan troubleshooting, karena unit FIP ya, engine yang tipe fuel systemnya itu FIP, itu sangat mudah untuk dilakukan cutout cylinder ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi cutout cylinder itu bisa dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan dulu sih di salah satu konten saya ya, yang ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu bisa dilakukan, mungkin saya akan ulangi lagi untuk proses cutoutnya ya. Kita kendorkan satu persatu ya, fitting tube ke masing-masing silinder sahabat sekalian yang ada di fuel injection pump. Nah, kita harus mendengarkan suaranya sahabat sekalian ya, kita harus dengarkan secara seksama. Pada saat di cut out, suaranya dia harus berubah sahabat sekalian, itu untuk silinder yang bagus. Nah, kalau suaranya itu tidak berubah, tidak ada perubahan suara, itu ada kemungkinan silindernya dia bermasalah ya, bisa jadi nozzle-nya, bisa jadi valve-nya ya, atau bisa jadi silinder linernya sahabat sekalian, atau ring pistonnya bisa juga. Nah, bisa juga dilihat dari asapnya sahabat sekalian. Nah, ketika problem asap, misalnya asap mengepul hitam ya, pada saat di cut out, ketika asapnya itu masih tetap ya, tetap hitam ya, misal silinder 2 di cut out, asapnya masih tetap hitam ya, itu artinya bukan silinder 2 yang bermasalah. Tapi ketika kita pindah ke silinder 3, kita cut out ya, kita kendorkan fittingnya, kemudian asapnya itu hilang dibarengi dengan suara yang tidak berubah ya, nah, itu tandanya silinder 3 ini yang bermasalah sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi begini prinsipnya sahabat-sahabat sekalian, untuk unit yang low power ya, atau engine yang low power itu sangat umum ya, sangat umum, biasanya dibarengi dengan engine-nya sinjal sahabat sekalian. Kayak ada satu ketukan atau dua ketukan itu yang hilang pada engine, jadi suaranya agak kayak ada yang kurang gitu ya, agak sinjal. Nah, ketika di cut out dan suaranya berubah, itu artinya silindernya bagus sahabat sekalian ya. Pada saat dia sinjal di cut out, suaranya dia tambah sinjal lagi ya, berkurang, ketukannya tambah berkurang ya pada suara engine, itu berarti silindernya bagus. Tapi ketika di cut out salah satu silinder ya, misal silinder 4 di cut out, tidak ada perubahan suara, maka bisa dipastikan silinder itulah yang bermasalah sahabat-sahabat sekalian.
Nah, jadi pada saat itu memang silinder 4 ya bermasalah sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya lakukan pengecekan pada valve, ternyata valve-nya dalam kondisi bagus. Kemudian saya buka lines untuk nozzle ya. Saya buka satu persatu, ternyata ketemu sahabat sekalian untuk problemnya, yaitu di bagian nozzle dan bagian cubingnya ya, cubing nozzle atau linesnya tube nozzle itu dia ada kelainan sahabat sekalian. Nah, jadi kelainannya bisa kita lihat di layar ya. Itu di sana seperti ada yang broken atau patah ya. Kemudian ada kemungkinan dia terhalang fuel masuk ke nozzle ya, untuk diproses dan untuk diinjeksikan ke silinder ya, seperti pada gambar ya. Nah, jadi seperti itu sahabat sekalian. Kebetulan memang silinder 4 ini yang pada saat di cut out itu tidak ada perubahan suara sahabat sekalian, jadi sangat berhubungan ya. Cut out menunjukkan silinder 4 itu bermasalah. Ternyata begitu saya cek, saya bongkar lines untuk nozzle nomor 4 ya, silinder nomor 4 itu kita temukan broken pada lines dan nozzle bagian atas ya. Nah, ini bisa kita simpulkan root cause-nya adalah nozzle dan tubing lines silinder nomor 4 ya sahabat-sahabat sekalian. Iya. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, langsung saya orderkan ya. Kebetulan bisa langsung datang dan kami ganti pada saat itu, dan alhamdulillah setelah diganti engine-nya tidak sinjal lagi, tidak low power lagi, bisa beroperasi dengan normal. Kita monitoring selama 1 hari, kemudian 2 hari kita monitoring, tidak ada masalah, dan unitnya kita pastikan sudah sembuh sahabat-sahabat sekalian ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan experience dari saya dan sahabat-sahabat saya dulu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat teknisi mekanik yang ada di seluruh pertambangan di seluruh Indonesia sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Saya Mas Karebet undur diri, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.